Ya aktifkan disiplin. Kalau engkau nggak disiplin, ya visi hanya sebuah visi tanpa akan pernah jadi kenyataan. Tapi visi ditambah disiplin akan jadi kenyataan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya percaya Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan mau sadarkan kita bahwa adalah maunya Tuhan, kehendak Tuhan, bahwa setiap kita hidup dalam sukacita, hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera, bahkan semua itu Yesus sudah bayar di atas kayu salib dengan sempurna. Semua harga yang harusnya kita bayar untuk kita memperoleh, kita bisa hidup tenang, sukacita, bahagia selama hidup di bumi itu sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen hidup tanpa sukacita, kehilangan sukacita? Saya percaya bukan karena Tuhan ambil sukacita itu, bukan karena Tuhan menahan sukacita itu, tapi salah satu alasan utama orang hidup tanpa sukacita karena di hidupnya tidak punya visi, tidak tahu apa yang jadi arah, tujuan, dan harapan Tuhan buat hidupnya. Dan orang yang hidup tanpa visi itu rentan negativitas, mudah kecewa, mudah marah, karena dia nggak tahu tujuan Tuhan buat hidupnya. Ketika ada masalah, dia tidak tahu apa rencana Tuhan, apa yang jadi tujuan Tuhan. Di tengah masalah, tantangan yang dihadapi, dia mudah kecewa, mudah marah, mudah putus asa. Orang yang hidup tanpa visi, seringkali hidupnya penuh negativitas. Alkitab bilang di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Dalam salah satu teks bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, gak ngerti rencana Tuhan, tujuan Tuhan, apa yang Tuhan mau di hidupnya, maka umat Tuhan bisa binasa. Maka Tuhan mau setiap kita hidup dengan visinya Tuhan. Negativitas mengintai orang-orang yang hidup tanpa visi. Stres, depresi, ketakutan, pengambilan keputusan yang salah mengintai orang-orang yang hidup tanpa visi. Visi adalah obat dari negativitas, sehingga memberi kita arah di tengah tantangan masalah. Tujuan Tuhan buat hidup kita ngerti, memberi kita semangat yang baru. Tapi sekali lagi, tanpa visi umat Tuhan bisa binasa. Seharusnya kita bisa pegang salah satu ayat firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita perlu sadar Tuhan mau kasih kita rancangan yang indah, yang penuh harapan. Tapi kita perlu ambil langkah-langkah, sikap-sikap. Saya percaya Tuhan mau kita menikmati hidup yang seperti yang Tuhan katakan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, mengalami hidup yang penuh harapan. Dan kita perlu ambil langkah praktis untuk kita memiliki visi. Yang pertama saya mau katakan, minta sama Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Minta sama Tuhan. Tuhan, apa sih tujuan Tuhan? Tuhan, apa rencana Tuhan? Kok saya tiba-tiba ketemu masalah ini? Tuhan, apa sih yang jadi kehendak Tuhan? Kita harus tahu visinya Tuhan, rencananya Tuhan, arah tujuannya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa sih rencana Tuhan? Kok sepertinya tantangan ini coba menakuti saya? Tuhan, apa yang harus saya buat? Minta, tanya sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat dengan cuma-cuma kepada siapapun yang memintanya. Dan pagi hari ini ada ajakan dari Tuhan, minta sama Tuhan. Minta pengertian sama Tuhan. Minta visi dari Tuhan. Lalu setelah dapat visinya, ya kita harus disiplin juga. Contoh, ketika saudara punya utang, lalu utangnya besar, rasanya gajimu nggak cukup untuk membayar hutangmu.
kok memang ada gaji tapi hutangnya terlalu besar. Tanya sama Tuhan. Mungkin Tuhan memberitahumu, cicil hutangmu. Waktu Tuhan bilang, cicil hutangmu, ada gajimu, apa yang selama ini mungkin kau biasa pakai untuk makan di restoran, ngopi di tempat yang mahal, ya pakai uang itu untuk menyicil utangmu. Perlu disiplin. Dan jangan, ya udahlah, bayar utang nanti aja. Yang penting saya bisa ngopi dulu hari ini, bisa makan enak dulu hari ini. Kita perlu disiplin. Aktifkan disiplin itu. Maka visi jadi sia-sia, nggak akan jadi kenyataan tanpa disiplin. Tapi kalau saudara disiplin, saudara akan lihat visi itu yang jadi kehendak Tuhan. Kau bebas hutang, kau bisa bayar hutangmu walaupun gajimu kecil, Tuhan kasih caranya. Kalau kau disiplin, saya percaya kau bebas hutang. Saya menyaksikan, saya juga melihat bagaimana ada jemaat Tuhan yang berhutang, lalu Tuhan kasih tahu cicil, sisihkan uangnya, dia sampai makan seadanya, dan dia sisihkan uangnya, dan hari ini dia bebas hutang dan dia diberkati malah. Alkitab berkata di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Jadi kita punya visi dari Tuhan, tapi kita juga harus aktifkan disiplin, kerjakan bagian kita. Waktu kita kerjakan bagian kita, percayalah, Alkitab berkata Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doa minta, dari apa yang bisa kita perbuat. Dan kita harus menolak kebohongan. Kebohongan yang berkata, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu kebohongan. Alkitab bilang di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung, itu bagian kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatannya datang dari Tuhan. Jadi yang pertama, minta sama Tuhan. Waktu Tuhan sudah kasih tahu visinya, ya aktifkan disiplin. Kalau engkau nggak disiplin, ya visi hanya sebuah visi tanpa akan pernah jadi kenyataan. Tapi visi ditambah disiplin akan jadi kenyataan. Lalu kemudian tolak kebohongan yang berkata nggak bisa, nggak mampu. Percaya dalam Yesus kita dimampukan oleh Roh Kudus. Lalu yang kemudian yang terakhir saya tulis di sini, bergerak maju sedikit demi sedikit, buat langkah kecil. Zakaria mengingatkan, Zakaria 4 ayat 10, siapa yang memandang hina pada hari-hari peristiwa yang kecil. Kadang-kadang kita menganggap langkah kecil itu nggak berguna. Tapi saya mau katakan, Yesus waktu mau disalib, dia maju sedikit, lalu dia doa. Itu yang bisa dia buat. Waktu dia maju sedikit, dia doa, ada kekuatan dari sorga. Tuhan mengirim malaikatnya datang dan memberi kekuatan pada Yesus, yang membuat Yesus bisa maju banyak, naik ke atas kayu salib dan berkemenangan. Maju sedikit, buat langkah kecil, jangan remehkan langkah kecilmu. Mungkin yang tadi sisihkan, mungkin ambil waktu jam doa, langkah kecil yang mungkin menurutmu gak perlu waktu banyak. Baca 1 ayat setiap hari, doa, perjamuan, deklarasi iman. Maka saya percaya, kalau kita melakukan semua ini, maka kita tidak lagi hidup tanpa visi. Kita ngerti waktu ada masalah, arah tujuan kita harus kemana, bagaimana mengatasinya, dan kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya, karena kita tahu ujung dari semua masalah, tantangan yang kita hadapi, yang jadi adalah rencana Tuhan buat hidup kita. Rencana damai, sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan saya sering berkata, ujung masalah kita bukan lagi kutuk, bukan lagi kehancuran, tapi ujung masalah kita adalah kemenangan. Karena di kayu salib, Yesus sudah ubah kutuk jadi berkat. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, sukacita di hidup kita itu terus meluap, sekalipun tantangan masalah datang silih berganti. Orang yang hidup mengerti tujuan, arah yang dari Tuhan, saya percaya tidak akan pernah kehabisan sukacita, semangat yang datang dari Tuhan. Pagi ini saya mengimani engkau bukan kebetulan menyaksikan Morning with the Word. Tuhan mau hidupmu penuh sukacita, penuh damai, penuh ketenangan.
keluargamu juga demikian. Dan Tuhan mau menolong hidupmu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat renungan pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat. Kau mengingatkan kami akan kebenaran firman yang kami percaya merdekakan kami pagi ini. Jamah setiap pribadi, apapun aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, dan kami percaya bersama Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya Dia baik. Apapun yang jadi responmu, mungkin tulis amin, mungkin tulis Tuhan Yesus baik. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika engkau diberkati dengan bahasan firman Tuhan di Morning with the Word pagi ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, share di link media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!